Wasuriya kedudukan yang lebih mulia daripada malaikat dan para rasul. Jadi tinggi kedudukan menurut mereka. Dan banyak sekali di antara mereka juga mengatakan bahwa boleh ayat Al-Quran itu dimasuk oleh perkataan ilmu. Oleh sebab itu terdapat di kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam ini orang yang mengambil agama sesuai dengan hawa nafsunya, mengambil yang cocok dengan kemauannya dan meninggalkan yang tidak sukainya. Mereka tidak beramal dengan agama ini secara utuh, ya. Dan juga terdapat orang-orang yang bersifat sebagai ahlu jahiliyah yang mencela keturunan orang lain. Ini juga tidak boleh. Ini yang jabat tadi kita sebutkan. Itu orang yang mengingkari Ahlul Bait dan menghina Ahlul Bait seterusnya, atau orang yang ekstrem dari Ahlul Bait, itu para Rafidhah dan Syiah. Tetapi yang banyak terjadi di dalam sekarang, ya, orang menganggap, ya, atau orang Syiah menganggap bahwa mazhab Ahlul Bait itu adalah mengandung paham Syiah Rafidhah. Ini adalah suatu persepsi yang keliru dipahami oleh mereka, bahwa para Ahlul Bait mengandung paham Syiah Rafidhah. Ini adalah paham yang sangat keliru. Karena kalau kita lihat, mulai dari Ali bin Abi Thalib itu sangat menentang dan membenci terhadap perbuatan-perbuatan orang yang ekstrem dalam usia Ahlul Bait, sehingga beliau sendiri membakar orang-orang yang ekstrem dalam mencintai Ahlul Bait. Dan begitu pula pada berikut-berikutnya, para imam-imam mereka tidak senang. Di antaranya adalah seperti Zaid bin Ali, ini Zaidiyah, yang mana ketika Zaidiyah berpecah dengan orang Rafidhah, mengatakan ketika orang Rafidhah bertanya kepada Zaid, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Dia mengatakan Umar wa Zulajati, keduanya itu adalah ini perdana menteri atau ini menteri dari kakekku, artinya adalah sahabat kakekku. Lalu mereka tidak senang dan meninggalkan Zaid. Lalu Zaid menyebut maka tadi dari situ sebab dinamakannya mereka Rafidhah, ketika mereka menolak pernyataan Zaid dan tidak mau bergabung dengan Zaid ketika mau berperang melawan salah seorang dari penguasa Bani Umayyah. Nah, oleh sebab itu di sini kita lihat, ya, bahwa Ahlul Bait pun mencintai Abu Bakar dan Umar. Yaitu di antaranya Zaid bin Ali ini tidak senang ketika orang ini mencela Abu Bakar dan Umar. Kemudian di sini, oleh sebab itu, di antara bentuk-bentuk cinta kepada Ahlul Bait adalah jadi bersalawat kepada Rasulullah SAW, seperti kita dalam salawat kita wala ali Muhammad, ya, sama saya ta'ala Ibrahim wala ali Ibrahim, ini juga dianjurkan kita. Kemudian memuliakan dan menghormati mereka dan tidak mencela orang-orang yang menisbahkan diri kepada mereka tanpa ada bukti yang jelas. Tadi sudah disebutkan, kita tidak boleh mencela orang-orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait atau mengingkari, karena itu adalah urusan dia pribadi. Jika dia berbohong, tadi kita sudah sebutkan betapa beratnya ancaman bagi orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait dan dia tidak termasuk Ahlul Bait. Kemudian betapa banyaknya orang mengaku Ahlul Bait tetapi dia tidak memiliki atau mayadai, tidak ada bukti apa yang dikatakannya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga betapa banyaknya sekarang orang-orang yang memahami bahwa Zahabi dan Kathiri minan nas anna mazhab Ahlul Bait wa tasyayyuh, memahami bahwa mazhab Ahlul Bait adalah mazhab tasyayyuh, artinya menganut paham Syiah. Sehingga isu seperti ini menimbulkan kebencian orang pada sebagian daripada keturunan Ahlul Bait. Kenapa? Karena orang melihat pemahaman yang ada di Syiah Rafidhah itu membawa sangat terkenal dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang yang tidak paham memahami ini juga paham Ahlul Bait, padahal Ahlul Bait tidak memahami apa yang dibahas oleh orang Rafidhah Syiah. Jadi sehingga timbul kebencian orang Ahlul Bait gara-gara Syiah menisbahkan berbagai bentuk kesesatan dan kebahagiaan kepada Ahlul Bait.
Sebetulnya itu tidak benar penisbahan perkataan yang batil, ya, keyakinan salah itu kepada Ahlul Bait. Ini adalah pemahaman yang keliru, ya, dan ini berbawa kepada sifat tidak memahami keluarga Rasulullah, ya, dan juga hal ini terjadi dua bahaya. Pertama, menimbulkan kebencian dari orang yang tidak Syiah kepada Syiah yang mengatakan bahwa mereka adalah Syiah. Orang benci ke Syiah karena melihat kebatilan keyakinan yang ada dengan Syiah, sehingga hal ini merembet benci kepada Ahlul. Yang kedua, bahaya kedua adalah yaitu orang-orang Rafidah ini menisbahkan keyakinan kufur dan kebatilan dan macam bentuk bid'ah kepada Ahlul Bait. Ini adalah menzalimi Ahlul Bait. Yang ada dua bentuk dari akibat itu, menimbulkan dua bentuk kesalahan, ya, dan kekeliruan dan kebatilan yang menimbulkan, sehingga ketika dinisbahkannya perkataan batil dan kufur dan sesat kepada Ahlul Bait, menyebabkan orang yang tidak dari Syiah membenci Syiah dan benci paham itu, seakan-akan Ahlul Bait melalui paham itu sehingga membawa benci kepada Ahlul. Kedua, kita katakan tadi bahwa orang Syiah para menzalimi Ahlul Bait ketika mereka menyandarkan keyakinan yang batil itu kepada Ahlul. Jadi pada hakikatnya Syiah itu adalah ini menuduh Ahlul Bait itu orang-orangnya yang begini, sesat seperti kami begitu. Dan dengan itu mereka mendapat dua faedah tadi, menyalahkan antara Ahlul Bait dengan kaum muslimin. Ya. Yang kedua, mengabaikan kepada Ahlul Bait keyakinan yang salah. Wallahi yasbiqu khilaf dzalik, dan kenyataan sebetulnya berbeda dengan dari hal yang demikian. Ahlul Bait tidak pernah memiliki keyakinan yang batil sebenarnya yang dinisbahkan oleh orang Syiah kepada mereka. Demikian pula kita seharusnya tidak boleh, ya, menyangka bahwa Ahlul Bait itu memiliki mazhab yang menyimpang, ya, dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kecuali mungkin, ya, sebagian di antara mereka yang memang yang mengaku sebagai Ahlul Bait dan mereka itu tidak Ahlul Bait, atau mereka yang memang tidak Ahlul Bait yang tidak yang memang terpengaruh dan terfitnah oleh paham Syiah ini. Karena Ahlul Bait itu telah tersebar di penjuru dunia, ya, tersebar di mana-mana. Karena saat terjadinya perkembangan Islam, mereka ada yang pergi ke Maghrib, sekarang ada Raja Maghrib adalah keturunan dari Ahlul Bait, dan di antara mereka ada yang pergi ke Urdun dan berbagai daerah, ya. Kemudian walau bermazhab tasyayyu wa illa qillatun qalilan minhum. Ini pendapat salah seorang menyebutkan di sini, tidaklah yang mengandung paham tasyayyu, paham Syiah, kecuali sedikit di antara mereka. Walladhi ya'tarifu ala ulama min ahli sunnah, walladhi ya'tarifu ala ulama min ahli sunnah wal jamaah ya'lamu annahum hashimiyuna yudafi'una 'anil din. Jadi kemudian walladhi yata'arraf ala ulama min ahli sunnah, ini yang masyhur, yang dikenal bahwa kebanyakan ulama ahli sunnah adalah hashimiyun Ahlul Bait.